Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmita Bahri, NIM 22 12 20 650. Di sini saya akan melanjutkan studi kasus 3, yang dimana dalam studi kasus ini kita akan melakukan optimasi inventory dengan menggunakan algoritma machine learning. Kita akan menggunakan random forest regressor untuk memprediksi permintaan produk dan kemudian menggunakan hasil prediksi tersebut untuk menentukan jumlah pesanan optimal guna menikmalkan total biaya inventory-nya. Yaitu latar belakangnya itu PT ABC adalah perusahaan yang menjual berbagai produk elektronik. Perusahaan ini mengoptimalkan inventory untuk mengurangi biaya penyimpanan dan biaya pemesanan serta menghindari situasi kekurangan stok. Langsung saja kita ke codingannya, yaitu pertama, import pandas ASPD, yaitu untuk manipulasi data seperti membuat dan memproses database. Kemudian import numping ASNP untuk operasi matematika seperti perhitungan rata-rata dan akar kuadrat. Kemudian from Escalir model selection import train test split, yang dimana itu untuk membagi dataset, melatih model random forest dan mengevaluasi performa model. Kemudian kita gunakan import matplotlib pyplot as plt, yang dimana untuk membuat visualisasi grafik prediksi vs nilai aktual. Kita masuk bagian membuat dataset penjualan history atau simulasi. Data yang pertama itu date range, yang dimana itu membuat rentang tanggal harian untuk 1 tahun mulai dari 1 Januari 2021. Kemudian bagian salesnya itu untuk penjualan harian acak antara 50 sampai 200 unit ukuran 365. Kemudian price-nya itu harga produk per harinya itu antara 20 sampai 100 rupiah. Kemudian promosinya itu, indikator promosinya itu dari 0 itu tidak ada, 1 itu ada. Kemudian winternya itu kondisi cuaca harian memilih dari sunny, rainy atau cloudy ukuran 365. Kemudian mengubah fitur cuaca menjadi numerik. Yang pertama itu winter di sini mengonversi kategori cuaca menjadi nilai numerik untuk digunakan dalam model. Kemudian menambahkan fitur tambahan seperti day of week, menambahkan informasi hari dalam seminggu, 0 sama dengan Senin, 6 sama dengan Minggu. Kemudian memisahkan fitur dan target, yang dimana itu X itu variabel input seperti harga, promosi, cuaca, hari dalam seminggu, dan bulan. Kemudian Y adalah target prediksi atau penjualan harian. Kemudian kita membagi data menjadi training set dan test set, yang dimana itu train test split membagi data menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Random statusnya itu 42, mengontrol pengacakan antar pembagian data konsisten. Kemudian melatih model random forest regressor. Yang pertama itu model, yang pertama itu model random forest regressor, yang dimana model prediksi regresi berbasis pohon keputusan. Kemudian estimator 100 menggunakan 100 pohon keputusan dalam Ansible. Kemudian memprediksi permintaan pada test set, yang dimana ini YPRIT
hasil prediksi penjualan pada data uji, kemudian mengevaluasi model, yang dimana itu min evaluasi error y text y print, RMSE, NP, SQRT, min square error y test y print, yang itu hasil prediksi penjualan pada data uji. Kemudian min absolute errornya itu mengukur rata-rata kesalahan absolut antara prediksi dan nilai aktual. Kemudian min square error mengukur rata-rata kesalahan kuadrat, kemudian diambil akar kuadratnya untuk mendapatkan root mean square error atau RMSE-nya. Kemudian visualisasi hasil prediksi vs nilai aktual, yang mana itu PLT figur fixesnya 10,5 itu menentukan ukuran grafik lebar 10 inci dan tinggi 5 inci. Kemudian PLT plot ya test values label sama dengan aktual sales, marker sama dengan 0, menampilkan data penjualan aktual pada grafik. Yang kemudian PLT plot yang plot ya print label prediksi sales line style marker X, menampilkan data penjualan yang diprediksi secara garis putus-putus. Kemudian PT Legend itu menambahkan legenda pada grafik. Kemudian PLT title aktual phase prediksi sales, menambahkan judul grafik. Kemudian PLT X label data point, menambahkan label sumbu X titik atas. Kemudian Y label sales itu menambahkan label sumbu X penjualan. Kemudian terakhir itu PLT show, menampilkan grafik. Kemudian menghitung EOQ berdasarkan prediksi permintaan, yang dimana itu estimasi permintaan tahunan berdasarkan rata-rata permintaan per hari dikalikan dengan jumlah per hari dalam setahun. Kemudian sama dengan 1000, biaya pemesanan per order misalnya 10.000. Kemudian H sama dengan 50 untuk biaya penyimpanan per unit per tahunnya. Untuk rumus, kemudian rumus EOQ yaitu EOQ sama dengan NP SQRT 2 kali D kali S dibagi H. Rumus ini untuk mencari jumlah pemesanan optimal. Kemudian menghitung total biaya inventory berdasarkan EOQ. Ordering cost-nya itu biaya pemesanan total dalam setahun. Kemudian holding cost-nya itu biaya penyimpanan total dalam setahun. Kemudian total cost-nya itu jumlah biaya pemesanan dan penyimpanan. Ordering cost ditambah dengan holding cost. Kemudian di sini kita bisa lihat output yang dihasilkan, yaitu grafik aktual phase prediksi salesnya dengan min absolute errornya 39091 17 dan root mean square errornya itu 470379 sekian. Untuk total ordering cost-nya itu 33785.46. Untuk total holding cost-nya itu 33855.46. Untuk total inventory cost-nya itu 6757093. Kesimpulannya yaitu kode ini menggunakan mode random forest untuk memprediksi penjualan harian berdasarkan beberapa fitur seperti harga, promosi, dan cuaca. Prediksi tersebut digunakan untuk menghitung kebutuhan pemesanan optimal EOQ dan estimasi total biaya inventory-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.